Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ainuntias dari kelas 11 6. Di video hari ini saya akan menganalisis video kejadian di lingkungan Sumatera Barat, yaitu Padang. Identitas video, judul Hujan Deras di Padang, warga kembali waspadai banjir, kanal TV One. Ringkasan kejadian, video ini memberikan sebuah laporan mengenai curah hujan yang sangat tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat, sehingga menyebabkan permukaan sungai naik dan banjir kembali mengancam warga. Warga terlihat waspada dan diberi himbauan oleh pihak berwenang untuk menjauhi daerah pinggiran sungai karena dapat berpotensi banjir susulan. Kejadian ini menjadi perhatian karena hujan terus turun selama beberapa hari, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Berita lain terkait kejadian menunjukkan bahwa banjir yang muncul bukan hanya satu titik saja, tetapi terjadi di berbagai kecamatan di Padang, serta berdampak luas pada rumah penduduk, fasilitas umum, dan pemukiman warga. Apa? Hujan deras dan ancaman banjir susulan. Kapan? Peristiwa terekam dan dilaporkan pada bulan Desember 2025, di mana Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Analisis permasalahan geografi dan penyebabnya. Pertama, karena faktor meteorologis. Hujan deras yang terus berlangsung selama beberapa hari merupakan penyebab langsung dari kenaikan debit sungai dan banjir susulan di Padang. Curah hujan yang tinggi membuat sungai seperti Sungai Lubuk, Binturun, dan sungai lain di wilayah Padang meluap. Lalu ada faktor fisik dan geografis. Kota Padang yang terletak di dataran rendah di tepi laut dengan banyak sungai kecil yang bermuara di kawasan permukiman. Selama musim hujan, sungai-sungai ini mudah meluap jika intensitas curah hujan sangat tinggi. Lalu ada ketiga, faktor lingkungan. Dari video, berita tidak membahas secara langsung dampak penggunaan lahan atau deforestasi, tetapi banyak kasus banjir di Sumatera Barat juga diperparah oleh perubahan penggunaan lahan di daerah hulu sungai, seperti berkurangnya vegetasi yang menyerap air hujan, sehingga air langsung mengalir ke sungai. Lalu ada kerusakan lahan. Semacam ini sering dikaitkan dengan kegiatan pertanian, permukiman, dan perambahan hutan di daerah hulu. Lalu ada konsep geografi yang terkait sirkulasi atmosfer dan curah hujan sistem sungai dan sungai meluap, dampak perubahan penggunaan lahan terhadap hidrologi. Yang keempat, ada dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari dampak lingkungan, permukaan sungai yang meluap menyebabkan genangan air di permukiman dan jalan erosi tanah dan sedimen terbawa arus banjir yang merusak permukaan tanah dan vegetasi di tepi sungai. Banjir susulan yang terus terjadi dapat mempercepat degrasi ekosistem sungai. Lalu ada dampak sosial, warga panik dan perlu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aktivitas harian seperti sekolah, bekerja, dan juga transportasi terhambat karena adanya akses jalan yang tertutup, banjir kehilangan properti, dan barang berharga akibat air yang masuk ke rumah. Yang ketiga, dampak ekonomi. Dari kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan rumah membutuhkan biaya perbaikan yang besar, pengurangan produktivitas ekonomi karena gangguan mobilitas dan layanan umum. Lalu ada biaya tambahan untuk logistik, bantuan, dan penanganan pasca banjir untuk warga serta pemerintah daerah. Yang kelima, ada penilaian validitas informasi video berasal dari kanal TV One, media berita nasional yang secara umum kredibel karena memiliki tim jurnalis dan standar pelaporan berita yang profesional. Sumber berita lain yang relevan mengonfirmasi bahwa banjir dan hujan deras memang benar terjadi di Padang dalam beberapa hari terakhir dan telah berdampak luas sampai puluhan ribu warga. Lalu alasan validitas dilaporkan oleh media berita besar, topik sesuai keadaan cuaca, dan bencana nyata ditemukan referensi berita lain yang serupa. Status validitas tinggi. Kesimpulan dan pendapat pribadi. Kesimpulan peristiwa yang ditampilkan dalam video menunjukkan bahwa Kota Padang sedang mengalami ancaman banjir susulan akibat hujan yang deras yang berlangsung beberapa hari. Banjir ini berdampak secara luas pada lingkungan sosial dan juga ekonomi warga setempat. Dari fenomena ini merupakan contoh nyata dampak dari dinamika sistem atmosfer curah hujan tinggi yang saling terkait dengan kondisi fisik wilayah yang rawan banjir. Dari pendapat pribadi saya, kejadian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bencana perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, pengaturan lahan di daerah hulu sungai,
serta sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah saat banjir melanda. Kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak buruk pada masa depan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.